Selamat pagi, anak-anak MEM semua. Salam sehat. Anak-anak, kita jumpa lagi di pertemuan 3 kali ini, masih dalam bentuk pembelajaran jarak jauh. MEM harap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, anak-anak, seperti biasanya, sebelum memulai kegiatan pembelajaran PKN ini, maka kalian terlebih dahulu harus berdoa. Lalu nanti isi absen mata pelajaran PKN nanti akan MEM edarkan lewat WA. Lalu tugas yang diberikan nanti dikerjakan tolong tepat waktu. Jika tidak tepat waktu seperti biasa, maka nilainya akan sampai batas KKM dan mempengaruhi nilai sikap. Nah, MEM ingatkan lagi, tugas dikerjakan dengan jujur, apalagi nanti saat ulangan. Nah, tugas dikirimkan ke WA MEM saja, karena ke email kadang-kadang ada masalah. Ya. Kalau internetnya lelet, maka sulit untuk kebuka. Kalau internetnya bagus, ya lancar-lancar saja sih. Nah, jika mengirim tugas, tolong sekali lagi selalu mengingatkan ini, harus tulis nama kelas asalmu dan tugas keberapa. Kalau hari ini berarti tugas ketiga PKN. Terima kasih anak-anak. Kita mulai pembelajaran pertemuan ketiga Senin 3 Agustus 2020. Masih melanjutkan bab pertama minggu lalu. Tujuan pembelajarannya adalah menyusun laporan hasil telaah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, menyajikan hasil telaah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, menyajikan praktek kewarganegaraan untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kita lihat penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI itu pada tanggal 7 Agustus 1945. Pada tanggal 8 Agustus 1945, 3 orang tokoh pendiri negara, yaitu I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. K.R.T. Rajiman Widyodiningrat, berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi Seiko Sikilan di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Nah, PPKI ini beranggotakan 21 orang, termasuk ketua dan wakil ketua. Setelah kembali ke tanah air pada tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin dan bukan merupakan pemberian dari Jepang, melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Setelah Jepang menyerah kepada pihak sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, kesempatan itu digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan UUD 1945
Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, sekarang kita lihat bagaimana semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Semangat mengandung arti, tekad, dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Keberhasilan bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara. Bukti cinta yang dilandasi semangat kebangsaan ini diwujudkan dengan pengorbanan jiwa dan raga segenap rakyat untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. Semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau nation state. Ada dua jenis pengertian dari nasionalisme, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit disebut juga dengan nasionalisme negatif. Nasionalisme dalam arti sempit ini disamakan dengan chauvinisme. Nasionalisme dalam arti sempit adalah perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan. Sebaliknya, memandang rendah terhadap bangsa lain. Nasionalisme dalam arti luas yang berarti juga disebut nasionalisme positif. Nasionalisme dalam arti luas berarti perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Faktor pembentuk nasionalisme ada dua, yaitu faktor objektif meliputi bahasa, warna kulit, kebudayaan, agama, adat, wilayah, kewarganegaraan, dan ras. Faktor subjektif meliputi cita-cita, semangat, timbulnya kesadaran nasional untuk mewujudkannya sebagai negara nasional. Patriotisme juga berasal dari kata patria yang artinya tanah air. Kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Oleh sebab itu, patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Sikap ini muncul setelah lahirnya nasionalisme. Namun, antara nasionalisme dan patriotisme umumnya diartikan sama. Jiwa patriotisme telah tampak pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Hal itu antara lain diwujudkan dalam bentuk kerelaan para pahlawan bangsa untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan raga. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering juga disebut sebagai jiwa dan semangat 45. Hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45 itu adalah
A. Pro patria dan primus patrialis, artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. B. Jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. C. Jiwa toleransi atau tenggang rasa beragama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. D. Jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. E. Jiwa ksatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Nah, kita lihat komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Apa itu yang dimaksud dengan komitmen? Komitmen itu adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya. Nah, ciri-ciri komitmen pribadi para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila itu adalah A. Mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. B. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. C. Selalu bersemangat dalam berjuang. D. Mendukung dan berupaya secara aktif mencapai cita-cita bangsa. E. Melakukan pengorbanan pribadi. Nah, Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia sudah final. Final artinya Pancasila telah menjadi kesepakatan nasional atau konsensus yang diterima secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia. Konsensus Pancasila itu telah diperkuat dengan ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2 tahun 78 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara Pancasila itu merupakan hasil kesepakatan bersama para pendiri bangsa yang dikenal dengan Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara itu termuat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Nah, penetapan Pancasila sebagai dasar negara oleh PPKI dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Nah, dasar negara Pancasila itu adalah ikatan yang membentuk negara Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan menerima Pancasila sebagai dasar negara yang dibentuk oleh semangat konsensus para pendiri negara, merupakan bagian dari tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Berarti juga tanggung jawab kita bersama. Nah, untuk tugas anak-anak, kalian catat. Jadi sebelum tugas keterampilan ini, ada tugas PKN untuk pertemuan yang ketiga ini. Kalian tulis dulu ya, ada 5 soal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan nasionalisme? Yang kedua, jelaskanlah arti nasionalisme dalam arti sempit dan
Jelaskan juga arti nasionalisme dalam arti luas. 3. Jelaskanlah faktor pembentuk nasionalisme. Yang keempat, tuliskanlah 5 hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45. Yang kelima, jelaskanlah arti komitmen dan ciri-ciri komitmen pribadi para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila. Jadi tugas tertulis ada 5 dan 1 tugas keterampilan yaitu semangat dan komitmen kebangsaan dalam mempertahankan dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara mengalami pasang surut. Susun kebulatan tekad, ikrar atau janji untuk mempertahankan dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara. Tekad yang dimaksud di sini adalah tekad kalian masing-masing. Janji kalian untuk melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, tuliskanlah kebulatan tekad yang kamu buat itu pada buku gambar A4. Tulisannya buat yang bagus. Ya, boleh kamu hias atau bagaimana, yang penting bagus ya. Lalu kirimkan ke WA Mem. Anak-anak, berarti bab pertama ini kita sudah selesai. Minggu depan memberikan catatan dan latihan, dan minggu depannya lagi berarti kita ulangan. Oke anak-anak, selamat pagi. Terima kasih.